matlin itu selalu saja rancu, ya. Ingat-ingat, huruf lin itu waw mati sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya fathah, itu huruf lin. Nah, kalau untuk hafaz, matlin, nah itu ketika setelah huruf lin berupa huruf mati yang tidak asli. Kapan terjadinya huruf mati tidak asli? Karena adanya peristiwa waqaf. Jadi ya umpamanya liila fi Quraisyin ila fihim, itu tidak ada matlinnya. Yang ada hanya huruf lin Quraisyin, itu huruf lin ya. Kenapa ya-nya sebelumnya fathah? Namanya huruf lin. Tapi kalau liila fi Quraisy, nah itu baru ada matlinnya. Maka untuk hafaz, bahkan untuk 57 sebetulnya, itu boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Oke ya. Tapi ini khusus untuk waras, itu ada perbedaan. Ya, dia mempunyai bacaan tersendiri. Di mana ya, kalau setelah huruf mat berupa huruf hamzah, ya, entah diwasolkan, entah diwakofkan. Tapi kalau diwakofkan menjadi mati kan, kalau diwasolkan akan hidup. Ini khusus untuk waras membaca huruf linnya dengan 2 wajah, yaitu tawasutulin 4 harokat, tululin 6 harokat. Oke? Dah, contoh innallaha ala kulli syai'in qadir dibaca innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, 4 harokat tawasud. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Kahai'atit thair. Kahai'ah, ya, dia apa? Huruf lin ya, ya. Kahai'atit thair. Nah, gitu ya. Tunas tahu wasol maupun wakof itu membaca dengan waresnya dengan tawasudulin tululin. Nah, oke. Tapi kalau setelah setelah huruf lin berupa bukan huruf hamzah, berarti ada apa? Huruf hijaiyah yang lain selain hamzah. Maka dia namanya matlin, seluruh imam qiraat termasuk waras. Wa amanahum min khauf. Khauf kan setelah huruf lin diwakafkan kan. Nah, berarti pak itu bukan huruf hamzah, berarti ini ya untuk waras membaca dengan 3 wajah, yaitu qosor 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Nah, ada rincian lagi untuk waras, ada yang dikecualikan. Saya kasih waktu 1 menit, cepet. Tadi udah termasuk ya. Ini mau saya tanyakan soalnya. 1, 2, 3, cepet catatan itu.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bacaan waras pada lafaz sau'atikum? Titi Sarmila. Halo. Ada nyambung nggak ini? Tolong kosmanya. Ada Pak, tapi tidak tahu Pak kemana. Tapi ada di Zoom. Nggak nyambung. Dicatat. Ditunjuk tidak nyambung. Nanti laporannya ke saya. Oke. Wahdatul Hurriyah. Sau'atikum. Jadi yang kayak gitu ya nanti sangat mempengaruhi dalam nilai lah ya. Ditunjuk di sini dibilang ikut tapi hanya nama saja yang ikut. Orangnya nggak ada. Catat kayak gitu. Kalau diangkat nggak muncul jangan disalahkan saya ya. Wahdatul Hurriyah. Iya Pak. Sau'atikum. Bagaimana bacaan waras? Tiga wajah bacaan Pak. Salah satu badal. Yang pertama dibaca qasr 2 harokat, yang kedua dibaca tawasud 4 harokat, yang ketiga dibaca tul 6 harokat. Sudah. Ya, ada nggak paham berarti. Oke, suci fadilah. Sau'atikum. Bagaimana bacaan waras? Nyambung nggak ini orangnya? Halo. Oke, dicatat. Siapa? Kosmanya ini. Iya Pak. Ya. Siapa? Siapa? Kosmanya siapa ini? Husnul Khotimah Pak. Husnul Khotimah. Tolong suci fadilah. Iya Dicatat. Pak. Ya. Ya. Ditanya tidak nyambung. Tulisannya begitu. Dengan nanti laporannya itu bisa saya baca itu. Ya, nanti terakhir ya sebelum UAS itu dilaporkan semua yang dapat poin siapa, yang ditunjuk tidak ada sautan, nggak nyambung ya. Segala itu ya ada ditanya nggak bisa jawab, segala itu dikasih catatannya. Oke. Sydney Nailul Muna. Iya, Pak. Sau'atikum, bagaimana bacaan waras? Kalian itu nggak paham ya berarti. Atau memang dikasih kesempatan coba dibaca, saya kasih waktu. Terus Anda nggak baca atau nggak paham? Saya nggak ngerti itu maksudnya gimana itu. Sudah bahasa Indonesia masih nggak paham pakai bahasa apa ini? Ya udah kosmanya. Ya kosmanya nyatet. Dapat dari Sydney ditanya tidak bisa menjawab. Lain dengan tadi ya, tidak nyambung dengan tidak bisa menjawab lain ya. Oke. Junior Rizkia.
Hadir, Pak. Ya, silakan. Sawatikum, bagaimana bacaan waris? Dibaca dengan 3 wajah. Salah satu badal. Anda itu berarti nggak paham ya gimana ya. Ini tuh kita, ya, saya ulangi, kita ini membahas masalah huruf lin. Yang sesudahnya berupa hamzah. Kan seharusnya dijelaskan kan, jangan langsung mad badal. Oke, ada mad badal. Tapi kan pemeran utama sekarang yang kita bahas itu adalah huruf lin yang sudahnya berupa hamzah. Siapa yang bisa? Saya Pak Apa? Wina Husna Aulia. Wina, ya silakan Neng. Waras membaca lafaz sawatikum itu dengan 4 wajah. Yang pertama, kalau huruf lin pada lafaz sawatikum dibaca qasar, maka mad badalnya itu boleh Kosor apa? tanpa memanjangkan. Nah, gitu. Yang komplit, Neng. Itu namanya teliti kalian. Ya, Pak. Yang pertama, huruf lin dibaca al-qasar atau tanpa memanjangkan, maka mad badal boleh dibaca dengan qasar. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila huruf lin dibaca dengan qasar, maka atau tanpa memanjangkan, maka mad badal boleh dibaca dengan tawasud. Yang ketiga, apabila huruf lin dibaca al-qasar atau tanpa memanjangkan, maka mad badal boleh dibaca dengan tul. Dan yang keempat, apabila huruf lin dibaca dengan at-tawasud, maka mad badal hanya boleh memakai wajah tawasud. Dan prakteknya gimana? Aturannya langsung praktek. Yang pertama tadi, prakteknya begini, prakteknya begini. Nah, gitu loh, Neng. Untuk apabila huruf lin, untuk yang pertama, apabila huruf lin dibaca qasar, sawatikum, maka mad badal boleh dibaca dengan qasar, sawatikum. Apabila yang kedua, apabila huruf lin dibaca qasar, maka mad badal boleh dibaca dengan tawasud, sawatikum. Yang ketiga, apabila huruf lin dibaca qasar, maka mad badal dibaca tul, sawatikum. Yang keempat, apabila huruf lin dibaca tawasud, maka mad badal hanya boleh memakai wajah tawasud, sawatikum. Itu, Pak. Ya, dapat separuh, kurang teliti. Kasih poin setengah. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Udah. Kenapa? Sudah dibilang mat kosor tanpa memanjangkan, seharusnya kan begitu. Oke. Oke ya. Sekarang ya. Mau'ilah. Ya. Bacaan huruf lin pada mau'ilah. Mau'ilah itu kan huruf lin, sudahnya berupa hamzah. Oke. Itu dibaca berupa harokat. Nah, siapa ini? Nur Aminah
ini. Ayo. Siapa? Nur Aminah Al Khairi? Nyambung nggak? Halo, nyambung nggak? Pak, tadi katanya sinyal pesantren lagi trouble. Siapanya yang trouble? Tadi Aminah ngabarin di grup, Pak. Katanya wifi-nya lagi Yang bermasalah. lain. Zahratul Munawaroh. Mau'ilah. Bacaan Ruflin pada Mau'ilah. Siapa? Zahratul? Nyambung nggak ini? Oke. Ya, dicatat aja. Ya. Nyambung nggak ini tadi? Enggak, Pak. Fadilah sekarang. Tolong yang tadi dicatat ya. Iya, Nggak Pak. nyambung. Nur Fadilah sekarang. Hadir, Pak. Mau'ilah. Bagaimana bacaan huruf lainnya? Untuk waras. Mau ilah baca untuk huruf lainnya tanpa memanjangkan sama sekali, Pak. Jadi gimana? Kan setelah huruf lain berubah hamzah itu. Iya, Pak. Eh? Bukan memanjangkan dengan 2 harokat, tapi tanpa memanjangkan sama sekali, Pak. Tapi kan ini huruf lain. Sudahnya berubah hamzah. Anda kan nggak bisa jawab kan kayak gitu aja. Seharusnya kan tawasud lin dan tululen kan setelah huruf lain berubah hamzah. Iya toh? Baik Iya, wasal Pak. maupun Anda jawab tanpa memanjangkan tadi gimana ceritanya? Nah, ya. Anda itu gimana ya? Nggak bisa. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Wah, Karena karena lafadz ini termasuk pengecualian, Pak. ya karena termasuk pengecualian yang seharusnya dibaca tawasutulin tululen. Itu loh jawabannya. Jangan aduh, Anda nggak bisa menyimpulkan, la ilaha illallah. Ya, ini tadi siapa yang barusan menjawab ini tadi? Subha Alvena, Pak. Nah, Kelas tolong 7E. ya. Posmanya siapa? Tolong dicatat. Dapat 1. Oke. Sudah sekarang ya. Itu tadi bacaan huruf lain yang sudahnya berupa hamzah termasuk pengecualiannya. Tadi kalau dibilang tawatiku, dibilang kosor tanpa memanjangkan, diusul ngulang kosor lagi hanya. Ini seharusnya kan, oh
Qasar tanpa memanjangkan, mad badalnya qasar 2 harokat. Nah, kayak gitu sawatikum tadi. Jadi apa komplit yang dengerin juga paham. Ini la ilaha illallah. Tolong belajar yang teliti, Neng, ya. Sekarang berikutnya di babnya apa itu? Dua hamzah dalam satu kata kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kasih waktu 6 menit. Ayo baca. Fokus. Mainkan stabilo. Ya, oke.
Sekarang pertanyaannya. A'alidu. Lafaz a'alidu. Bagaimana bacaan waras? Ummi ad-diniyah. Baik, Pak. Munculkan gambarnya. Ada lafaz apa tadi, Pak? Aulidu. Mana ada dalam Al-Quran a'ulidu, Neng. Aulida. Saya nggak perhatikan, Neng. Yuni Tri Sulistiawati. Ditulis Daningsih. Iya, Bapak. Ya, tadi pertanyaannya apa? Anda kalau memperhatikan mesti tahu. Kalau nggak perhatikan ya kita lewati aja. Ngapain ngurusi orang nggak memperhatikan? Ilafat aan tuh ya, Bapak. Ganti lagi. Wardatul Fardriyati. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana bacaan Imam Warosh pada lafaz a'alidu? Ya, silakan. Bacaan Imam Warosh pada lafaz a'alidu mempunyai dua wajah bacaan, yaitu tashil baina-baina, yang wajah ini diriwayatkan oleh Ahlul Ada, yaitu dari Baghdad. Yang kedua, al-ibdal. Wajah ini bacaan diriwayatkan oleh Ahlul Ada dari Mesir. Gimana maksudnya, Neng? Kayak gitu itu Anda itu sudah sering saya katakan. Belajar Al-Quran itu harus teliti, Neng. Anda bilang mengibdalkan Hamzah. Hamzah itu ada dua. Yang pertama apa yang kedua? Atau yang mana yang di Parung, Pak, yang di Bandung? Nggak jelas kayak gitu. Hamzah yang kedua, Pak, yang diibdalkan. Berarti bacanya gimana? Alidu. Terus, kan ada dua tadi katanya. Anda jawab cuma Ali itu aja. Terus satunya gimana? Itu namanya ketelitian. Kalau yang tashil baina-baina, bacaannya alidu. Kalau yang ibdal, bacaannya alidu. Ali itu dibaca berapa harokat itu hurufannya? 6, Pak. 6. 6 kok Ali itu. 6 kan ya panjang. Berarti bacaan ibdalnya alidu. Kenapa Ali itu, Neng? Karena Siapa yang bisa? Saya, Pak. Wiwit, Pak. Siapa? Wiwit, Pak. Udit. Wiwit. Aduh, silakan, Neng. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lafaz a'alidu mempunyai dua wajah bacaan. Yang pertama, at-tashil baina-baina. Jadi bacaannya a'alidu. Nah, kemudian kedua di sini ada apanya, Neng? Oh, ya maaf, Pak. Yang di tasil itu hamzah kedua. Hamzah kedua yang berharokat fathah. Nah, jadi itu yang di tasil baina-baina, contohnya alidu. Kemudian wajah kedua ada al-ibdal.
di mana di sini ini Pak, hamzah kedua. Jadi hamzah keduanya itu dibaca qasar sepanjang 2 harokat. Kenapa langsung kosor aja? Bentar Pak. Jadi di sini hamzah kedua berupa huruf hidup. Dan ini termasuk A'alidu ini termasuk hanya 2 surah yang terdapat di Al-Qur'an. Saya nggak tanya 2 surah. Iya Pak. Jadi di sini apabila sesudah hamzah kedua berupa huruf hidup, maka alif pengganti hamzah kedua harus dibaca al-qasar sepanjang 2 harokat, sebab hukumnya sebagai mat asli. Nah, dengan demikian peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai mad badal, sebab adanya huruf mat sebagai tidak asli, akan tetapi sebagai datang kemudian atau arib. Jadi wajah kedua diapakan? Penjelasannya gimana? Dari awal, hamzah yang wajah kedua. Wajah kedua di sini dibaca al-ibdal, di mana di sini Itu apa sih? al-ibdal. Ibdal itu pengganti, Pak. Ganti apa? Diganti Mengganti gayung. hamzah yang kedua. Mengganti hamzah kedua. Iya, diganti dengan apa, Neng? Ganti apa? Ganti baju, ganti celana. Bentar, Pak. Mengganti hamzah kedua dengan bacaan qasar, Pak. Itu malah panjang dengan qasar. Mengganti kok dengan qasar. Apa urusan itu akibat itu, Neng? Bukan penggantinya, Neng. Halo. Iya, Pak. Diganti dengan apa, Neng? Mengganti kok dengan qasar itu. Apa qasar itu? Sebentar, Pak. Iya, diganti dengan apa ya? Ibdal. Diganti dengan alif, Pak. Iya. Kenapa diganti dengan alif? Karena peristiwa ibdal. Karena karena hamzah pertamanya itu berharokat fathah dan huruf hamzah keduanya itu apa ya? Dan hamzah keduanya itu berharokat dhammah ya Pak. Mana dhammahnya? Oh enggak, hamzah pertamanya berharokat fathah dan hamzah keduanya berupa harokat fathah juga Pak. Jadi diganti dengan alif. Iya. Diibdalkan dengan alif. Diganti dengan alif. Kenapa diganti dengan alif, Neng? Iya Pak, tadi itu Pak, karena hamzah pertamanya berharokat fathah dan hamzah keduanya juga berharokat fathah Pak. Jadi diganti dengan alif. Kenapa diganti dengan alif, Neng? Kenapa diganti dengan alif? Karena termasuk mat asli ya, bukan? Bukan. Akibat, Neng. Oh, Siapa iya. yang bisa menyempurnakan? Kenapa diibdalkan dengan alif, Neng? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo. Tidak. Mau coba, Pak? Enggak, ayo. Karena sesudah hamzah kedua itu berupa huruf hidup, Pak. Kalau kenapa huruf matnya dibaca 2 harokat baru itu jawabannya. Ini orang makan dari pinggir juga enggak langsung comot tengah aja, gimana ceritanya ini.
Karena kalau hamzah kedua, ya, saya ulangi, aal itu wajah kedua itu hamzah kedua diibdalkan. Ibdal itu masih ibdal apa gitu loh. Diibdalkan dengan huruf mat yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Kalau hamzah yang pertama berharokat fathah, diibdalkan dengan huruf mat alif. Kenapa diibdalkan huruf alif? Karena hamzah yang pertama dia berharokat, hamzah berharokat fathah. Huruf mat alif. Gitu loh. Ngerti enggak? Nah, jadi jangan langsung diibdalkan dengan alif. Kenapa diibdalkan dengan alif? Karena sebelumnya hamzahnya berharokat fathah. Kalau hamzahnya berharokat fathah, huruf mat alif. Kalau hamzahnya kasroh, huruf mat ya. Kalau hamzahnya sebelumnya berharokat doma, huruf mat wau. Nah, gitu loh. Turunutannya itu kayak gitu. Masa nggak paham sih? Oke, dah. Diwiwit kasih tengah poinnya. Terima kasih banyak, Bapak. Nah, oke, sekarang aasfaqtum. Aasfaqtum. Bagaimana bacaan waras? Nur Halimatus Sa'diyah. Iya, Bapak. Imam Warash dalam membaca Faqatum alif pengganti hamzah kedua dibaca al-isba atau 6 harokat sebab hukumnya menjadi mat lazim. Iya, Bapak, begitu jawabannya. Baik itu. Nadia Priscilia. Asfaqtum, bagaimana bacaan waras? Ada enggak Nadia ini? Tolong itu 7C siapa? Kosmanya. Surah, Pak. Ya. Dicatat Nadia. Ditanya enggak nyambung. Suraya. Iya, Bapak. Asfaqtum. Bagaimana bacaan waras? Bacaan waras pada lafaz asfaqtum. Sini bacanya dengan isba. Karena alif mengganti hamzah kedua dibaca isba 6 harokat sebab hukumnya sebagai mat lazim. Kan sama dengan teman tadi. Jadi Anda itu langsung di depan, langsung dikaplok aja itu. Nggak ngerti asal-usulnya. Melinda. Halo. Nyambung nggak Melinda ini? Tolong, Kosma. Kosma C siapa?
Mistura, Pak. Mistura. Catat, Melinda. Nggak nyambung. Tanggalnya dicatat juga ya. Pertemuan hari apa, tanggal berapa, Melinda ditanya tidak nyambung. Oke. Sekarang siapa? Aas Faktum. Baca ini Imam 7. Nah, kok baca ini Imam 7? Bacaan Wares. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Wiwit, Pak. Menjawab Bapak Yuni. Siapa? Wiwit. Hamzah? Zahra, Pak. Zahra. Oke, silakan. Bacaan A'ash Faktum menurut Imam Warash yaitu Hamzah keduanya. Memiliki dua wajah bacaan yaitu Hamzah keduanya dibaca atas hil baina baina A'ash Faktum, dan yang kedua dibaca al-ibdal 6 harokat A'ash Faktum. Kenapa dibaca 6 harokat? Karena setelah Hamzah keduanya berupa huruf mati yaitu shin mati, Pak. Kenapa sampai dibaca 6 harokat itu loh? Kenapa? Asal usulnya apa? Karena itu hukumnya mad lazim sebagai mad lazim. Kenapa sebagai mad lazim? Sebelumnya apa? Karena setelah huruf mad bertemu Apa ada huruf mad? karena hamzah keduanya diganti atau diibdal dengan alif. Kenapa diganti dengan alif? Karena hamzah pertamanya berharokat fathah, Pak. Berarti diibdalkan dengan apa? Diibdalkan dengan alif. Huruf mad alif. La ilaha illallah. Ngerti? Yang teliti dong, Neng. Oke, dah. Dapat separuh. Siapa ini tadi? Zahratun Nikmah, Pak. Tolong kosmanya. Ya, oke. Iya, Pak. Sekarang, ya. Haula'i in kuntum. Haula'i in kuntum. Bagaimana bacaan waras? Nidaul husna. Iya, Bapak. Halo. Iya, Pak. Nuriko. Halo. Nyambung nggak Nuriko? Nah, oke, catat. Nuriko nggak nyambung. Siapa kosmanya C? Maulina, ya tolong dicatat ya, Nuriko. Siapa? Kosmanya siapa? Mistura, Pak. Siapa? Mistura. Tura, tolong dicatat. Ditunjuk tidak nyambung. Tanggal sekian. Maulina Ramayani. Hadiroh, Pak. Silakan. Haula'i in kuntum. Oh. Mohon maaf. Haula'i in kuntum sih. Nah, tadi
Tanya kok a'innakum. Kok a'innakum. Lafaz a'innakum bacaan waras. Ya. Dan jawab enggak? Oke. Tolong dicatat, ditunjuk tidak bisa mengejawab. Ya. Sekarang nisbah sa'adah. Iya, Bapak. A'innakum. Hamzah yang Mana bacaan waras? a'inakum menurut Warash itu hamzah yang kedua dibaca tasil baina-baina. Ayo teruskan, Neng. Pengucapan hamzahnya itu sesuai dengan sejenis dengan harokat hamzah yang kedua. Jadi dibaca bila hamzah berharokat kasroh, pengucapan tasilnya hamzah antara hamzah yang dikasroh dan ya. Ayo, Neng, diteruskan. La ilaha illallah. Udah, Bapak. Berarti dibaca ainakum. Gitu loh, Neng. La ilaha illallah. Hingga orang yang dengar itu paham. Saya capek, nggak ngajar kayak gini. Harus pakai bahasa apa bukunya itu. Oke, sekarang dibaca dua hamzah dalam dua kata. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Oke. Di situ ada dua hamzah dan dua kata itu ada yang sama, ya, yang sama harokatnya. Yang itu aja dulu. Yang tidak sama atau yang berbeda nanti. Saya kasih waktu 7 menit. Ayo dibaca. 1, 2, 3. Itu mainkan stabilo, Neng. Supaya, oh ini begini kesimpulannya gini. Bisa menganalisa gitu. Anda jawab begitu. Pertanyaan langsung di depannya dibaca enggak tanpa pengertian gimana ceritanya. Enggak belajar, Neng. Oh besok ya. Namanya apa, Neng? Oh, sudah ada. Itu apa sih, Neng? Ini lah apa ini? Ini lah. Bulat ini. Pak tanyain apa taruh itu. Tahu kan nih? Ini loh bulat ini. Alat ini loh. Enggak ilah. CCTV. Jadi kita ini ada CCTV-nya. Hah? Coba tanyain hidup enggak? Loh, saya juga telanjang di sini kan. Coba tanyain dimatiin, suruh matiin. Itu.
Keluar. Masih hidup enggak? Waduh. Ditanyain. Kalau masih hidup suruh matiin.
Ya, oke. Sri Maulidia. Halo. Nyambung nggak ini? Iya, Bapak. Ya. Lafat ja'a ahadun. Bagaimana bacaan waras? Halo. Ya, Pak. Ketika hamzah diibdalkan dengan huruf mad, huruf sesudahnya ada kalanya berupa huruf hidup seperti ula, aulia, ulaika, Siapa ja. yang tanya itu, Neng? Pertanyaan lu ja'a ahadun. Waras membaca huruf mad yang asalnya huruf hamzah kedua dengan al-qasar 2 harokat. Udah nggak ya. Soalnya saya suka telanjang. La ilaha illallah. Ini bikin yakin ya. Nah, bahwa ya sudah. Ya. Satu waduh tiap malam telanjang dengan kacuk juga. Si siapa namanya? Apa itu? Nggak tahu nih. Pindah terus sini. Ya, oke. Neng Intan. Pertanyaannya, lafadz ja'a ahadun. Pertanyaan, jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaan, Neng. Ya. Ja'a ahadun. Bagaimana bacaan wares? Tuh, gitu loh. Halo, siapa yang saya tanya? Neng Intan, Pak. Ayo, Neng. Oke, lewat aja. Sofa Nur Paida. Tolong dicatat tadi Neng Intan ditanya tidak bisa jawab. Sama sebelumnya tadi juga. Sofa Nur Paida. Bagaimana bacaan waras pada ja'a ahadun? Nyambung nggak ini, sofa ini?
Sepertinya sinyalnya Pak hilang. Oke, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Pak. Zahra, Pak. Siapa? Zahra, Pak. Siapa? Zahra. Yang terakhir tadi siapa? Tidak, tidak. Siapa yang terakhir? Diam aja. Saya Pak mau coba Bibit, Pak. Jangan bilang saya saja, itu nggak tahu saya, Neng. Bilang saya itu. Pak. Fadila. Nggak jadi deh Pak. Sebentar Pak. Bibit, Pak. Siti Sarmila. Siti Sarmila. Atau siapa? Bapak ya Bapak. Mila, Pak. Bismillah, Mila mau jawab Bapak. Siapa? Mila, Titi Sarmila Bapak. Tadi Silakan. waktu pas pertanyaan pertama. Halo Bapak, putus-putus nggak? Enggak, alah. Kalau diem ya berarti nggak apa-apa. Silakan. Iya Pak. Untuk Warash, pada lafaz ahadun itu membaca dengan dua wajah. Yang pertama itu atas hil baina-baina. Kemudian yang kedua itu mengibdalkan hamzah kedua dengan huruf mat yang sejenis dengan Yang harokat dibaca hamzah pertama. tasdil yang mana, Neng? La ilaha illallah. Kenapa Pak? Yang dibaca tasdil itu yang mana? Dan yang apabila hamzah kedua dan dua. Nggak paham juga pertanyaan. Karena kan ini sama-sama berharokat fathah Pak. Siapa yang tanya siapa karena sama-sama? Yang ditanya yang mana yang dibaca tasdil kok? Karena ini. Siapa yang tanya karena? Nggak, Anda nggak paham ya pertanyaannya. Yang dibaca tasdil itu yang mana, Neng? Hamzah keduanya Pak. Wah, gitu namanya, itu ngerti pertanyaan. La ilaha illallah. Capek saya itu. Iya Nggak Pak, ngerti afwan. itu gimana ceritanya. Ditanya yang baca tasdil mana? Karena ini. La ilaha illallah. Siapa yang tanya karena? Ya, ulangi. Ayo. Ya, ahadun bacaan waras adalah Bacaan waras membaca dengan dua wajah. Yang pertama tasil baina. Kemudian yang ditasilkannya itu adalah hamzah kedua. Kemudian yang kedua itu mengibdalkan hamzah kedua dengan huruf mat yang sejenis dengan harokat hamzah pertama. Karena lafaz ahadun itu harokat pertamanya itu adalah harokat fathah, maka hamzah kedua diibdalkan dengan huruf mat yaitu alif. terus prakteknya. Kemudian ketika hamzah diibdalkan dengan huruf mat, huruf yang sesudahnya ada kalanya berupa huruf hidup. Iya Pak, itu. Dan bacanya yang kalau diibdalkan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya jadi jahadun. Maksudnya gimana, Neng? Ya lupa. Ya udah. Jadi jahadun. Maksud yang tadi diibdalkan itu Pak. Gimana jakatun itu gimana maksudnya? Yang mengibdalkan hamzah kedua dengan huruf mat yang sejenis. Karena lafaz ahadun itu bila hamzah pertamanya kan berharakat fathah, maka hamzah keduanya diibdalkan ke huruf mat. Jadi huruf mat jadi alif, jadi bacanya jahadun.
Jahadun itu lo gimana? Jahadun itu lo gimana, Neng? Mana jahadun itu lo mana? Iya Pak, untuk hamzah pertamanya itu 6 harokat. Mana itu? Ya, Allah. Anda baca jahadun itu hamzahnya juga nggak ada itu, Neng. Jahadun. Alah. Itu tolong ikuti. Itu Apa? Anda itu ngerti-ngertian ini. La ilaha illallah. Jahadun. Kenapa hadun itu kenapa itu Kak? Anda baca kayak gitu itu? Anda berarti nggak paham. Oke, yang lain. Siapa yang bisa? Wiwit, Pak. Monika mau nyoba. Wiwit, Pak. Nila Pak mau coba jawab. Wiwit, Pak. Nila, oke, silakan. Bacaan riwayat Waros pada lafaz ahadun ada dua wajah bacaan. Yang pertama tashilul hamzatih tsaniyah yang ada mil idghal, yaitu tashil baina-baina pada hamzah kedua tanpa idghal, tanpa memanjangkan. Contoh ahadun. Kemudian bacaan yang kedua ibdalul hamzatih tsaniyah alifan, yaitu mengibdalkan atau mengganti hamzah kedua dengan huruf mad alif dengan panjang dengan al-qasar ataupun 2 harokat. Kenapa dia dibaca 2 harokat? Karena sesudah hamzah yang kedua adalah berupa huruf hidup. Contoh, kalau berupa huruf hidup apa? Kalau berupa huruf hidup, kalau berupa huruf hidup, konsekuensinya apa? Dia menjadi huruf mad, Pak. Iya, emang setiap huruf mad itu huruf mad kan ada 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ya, Pak. Karena sesudahnya berupa huruf hidup, maka Waros membaca huruf mad yang asalnya hamzah kedua dengan al-qasar ataupun 2 harokat. Nah, peristiwa demikian tidak termasuk bab mad badal sebab huruf madnya sebagai arif atau datang kemudian. Nah, kenapa? Dibaca berapa harokat? Dibaca 2 harokat, Pak. Kenapa 2 harokat? Karena sebelum hamzah kedua itu La ilaha illallah. Ya udah. Kenapa 2 harokat? Karena kalau sebelumnya itu namanya kenapa diibdalkan dengan huruf mad alif, baru jawabannya itu. Kenapa 2 harokat? Karena hukumnya matobi'i. La ilaha illallah. Tinggal kayak gitu aja kok. Putar-putar sampai anu. Dapat separuh poinnya. Baik Bapak, terima kasih. Itu pakai bahasa apa ya enaknya ngajar kalian itu? Sudah di depannya ada buku. Sudah dikasih kesempatan membaca. Terus kurang apanya lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya. Haula'i in kuntum. Bagaimana bacaan Waras? Saya kasih waktu 2 menit. Cari dulu.
Ya, oke. Siapa yang bisa jawab? Zahra, Pak. Zara, silakan. Lafad haula'i in kuntum. Waras memiliki 3 wajah bacaan. Yang pertama, tasil hamzah, kedua baina, yaitu haula'i in kuntum. Yang kedua, mengibdalkan hamzah kedua dengan huruf madiyah serta al-isba atau 6 harokat. Haula'i kuntum. Dan yang ketiga, mengibdalkan hamzah kedua dengan ya yang berharokat kasroh, yaitu haula'i kuntum. Ya, oke. Dapat 1 poin. Siapa ini? Kosmanya. Terima kasih, Pak. Ya. Tolong. Ya, siapa Kosmanya? Neng? Iya, Pak, sudah. Fatimah, Pak. Nah, oke. Tolong sekarang saya kasih ya baca 2 hamzah di lain kata tapi yang berbeda atau tidak sama. Ada kan? Ada, Pak. Ya. Saya kasih waktu 4 menit. Cepat. Ini mudah ini. Ya, oke. Maisaroh Sa'diyah. Minas sama'i ayah. Minas sama'i ayah. Bagaimana bacaan waras? Nggak nyambung? Ditulis, nggak nyambung. Siapa Kosmanya? Syahidah Asma.
Iya, Pak. Minas sama'i ayah. Bagaimana bacaan Waras? Minas sama'i ayah. Waras membaca tahqiq, Pak. Apa yang tahqiq itu apanya, Eng? Paham. Mufidah. Halo. Nyambung nggak ini? Iya, Pak. At-tahqiq, Pak. Enggak. Itu lo apanya yang tadi? Itu lo apanya? Hamzah pertama dari dua hamzah dalam dua kata yang berbeda harokatnya oleh Warsi pasti dibaca at-tahqiq. Adapun yang berbeda pada dua hamzah dalam dua kata terdapat lima macam peristiwa. Saya tanya minas sama'i ayah, Neng. Dibaca dua wajah, Pak. Dibaca dua wajah itu apa, Neng? Yang pertama, tashil hamzah kedua. Halo, Pak. Terus? Yang kedua, ibdal hamzah dengan yang kedua hamzah kedua dengan ya, Pak. Di mana keterangannya? Halo? Mana keterangan yang mana itu? Yang poin D, Warsi membaca maka ibdal hamzah kedua Poin dengan D itu ya. apa? Yang dimaksud Poin D itu apa, Kenapa? Neng? Bunyinya apa? minas sama'i awi dina. Apa? Minas sama'i? Mana yang dua wajah? Anda itu paham nggak ya baca? Yang dimaksud dua hamzah adalah apabila hamzah pertama berharokat kasroh dan hamzah kedua berharokat fathah, Pak. Terus katanya Anda bilang dua wajah itu yang mana? Tulisan yang mana? Ada enggak? Nah, ilah. Siapa yang bisa jawab? Wiwit, Pak. Apa? Wiwit, Pak. Wiwit. Ayo, Wiwit. Pada Imam Warash membaca lafaz minas sama'i ayah. Di sini menggunakan ibdal hamzah kedua dengan ya. Karena apabila hamzah pertama berharokat kasroh dan hamzah kedua berharokat fathah, di sini Warash membacanya membaca hamzah yang keduanya dengan ya atau ibdalul ya. Berarti Minas sama iya ya. terus ada terusannya enggak? Udah, Pak. Sampai situ, Pak. Nah, oke. Berarti kita ini belajar ilmu qiraat itu pertama teliti, ya. Kedua harus lincah. Ayah itu mad badal.
Gitu loh. Walaupun minas sama iya udah diibdalkan dengannya, masih mad badal. Kalau mad badal berarti salah satu badal. Begitu loh. Berarti ibdal hamzah asaniyah ya'an ma'a salah satil badal gitu loh. Walhasil minas sama iya ya boleh. Minas sama iya ya. Minas sama iya itu namanya ngerti beneran. Ya ilallah. Double separuh. Oke. Nah, cukup sampai situ aja dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.